Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya berasal dari kelas MN1, NIM saya 212220002. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi yang saya pelajari di mata kuliah ekonomi syariah. Yang pertama itu ada konsep ekonomi syariah, adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah menciptakan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia dengan memperhatikan aspek spiritualnya. Ada juga aspek moral dan etika dalam kegiatan ekonomi itu. Selanjutnya, beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi larangan riba. Larangan riba adalah praktik memperoleh keuntungan tambahan dengan cara memberikan atau menerima bunga atau tambahan secara tidak adil dalam transaksi pinjaman. Dan dalam ekonomi syariah, riba itu dilarang dan penghasilan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling berbagi risiko. Kedua adalah larangan gahar dan maisir. Gahar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Sementara maisir merujuk pada perjudian atau spekulasi. Kedua praktik ini dilarang dalam ekonomi syariah. Kenapa dilarang? Karena dianggap merugikan pihak yang terlibat dan tidak sesuai dalam prinsip keadilannya. Terus selanjutnya ada larangan maisir dan kimar. Maisir dan kimar merujuk pada perjudian atau permainan kebetulan yang dianggap merugikan atau tidak adil. Dalam ekonomi syariah, praktik semacam ini dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dan penipuan. Keadilan dan keseimbangan. Ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan yang adil dan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Ini mencakup prinsip-prinsip yang prinsipnya seperti zakat, sumbangan wajib, infak, sumbangan sukarela, dan sedekah, sumbangan amal yang berkontribusi pada redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah mengedepankan tanggung jawab sosial dalam etika dalam setiap kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ini melibatkan keberlanjutan lingkungan hidup, keadilan dalam hubungan kerja, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Selanjutnya ada investasi berbasis etika. Ekonomi syariah mendorong investasi yang berdasarkan prinsip-prinsipnya. Etika Islam hal ini meliputi larangan investasi dalam sektor yang diharamkan, seperti alkohol, perjudian, narkoba, dan sejenisnya, dan industri yang merusak lingkungan, seperti pabrik yang membuang limbahnya sembarangan. Selanjutnya ada investasi berbasis etika. Ekonomi syariah mendorong investasi yang berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam. Hal ini meliputi larangan investasi dalam sektor yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, narkoba dan sejenisnya, dan industri yang merusak lingkungan hidup seperti kayak industri pabrik-pabrik yang membuang limbahnya sembarangan. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong investasi dalam sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang baik bagi masyarakatnya. Selanjutnya, konsep ekonomi syariah mengacu pada pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan spiritualitas dalam mencapai tujuan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada akad, adalah suatu perjanjian atau kontrak yang sah dan mengikat antara dua pihak atau lebih. Akad merupakan hal yang penting dalam hubungan keuangan karena mencerminkan kesepakatan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat. Beberapa elemen penting dalam akad meliputi salah satunya yaitu kesepakatan. Akad harus didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan antara semua pihak yang terlibat. Setiap pihak harus dengan sadar dan tanpa paksaan menyetujui kondisi dan ketentuan dalam akad. Objek akad adalah hal atau layanan yang menjadi pokok perjanjian. Objek akad yang harus jelas dan halal sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks keuangan syariah, objek akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada rukun dan syarat. Akad harus memenuhi rukun atau elemen utama dan syarat-syarat tertentu agar sah dan berlaku.
Rukun akad biasanya berkaitan dengan elemen-elemen dasar seperti kesepakatan objek dan akibat akadnya. Syarat-syarat tambahannya mungkin diterapkan sesuai dengan jenis akad yang akan dilakukan. Selanjutnya, pihak yang berakad. Pihak yang berakad, semua pihak harus berperan dalam akad harus teridentifikasi dengan jelas. Pihak-pihak ini dapat berupa individu, kelompok, badan hukum, atau lembaga tertentu, tergantung pada jenis akad apa yang akan dilakukannya. Selanjutnya ada niat. Niat dalam beberapa tradisi hukum seperti dalam Islam, niat niyah dianggap penting dalam sahnya akad. Niat merupakan faktor internal yang mengarahkan pihak untuk melakukan akad. Untuk melakukan akad tersebut dengan tujuan dan maksud tertentu agar tujuannya tercapai dengan sesuai targetnya. Selanjutnya ada ijab dan qabul. Dalam banyak perjanjian, terutama dalam hukum kontrak konvensional, ijab tawaran dan qabul penerimaan merupakan elemen penting yang menandai kesepakatan antara pihak-pihak yang akan berakad. Pembuktiannya agar akad memiliki kekuatan hukum biasanya diperlukan bukti tertulis atau saksi mata yang dapat memperkuat keabsahan perjanjian tersebut. Jenis akad dapat beragam tergantung pada konteksnya. Dalam keuangan syariah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa jenis akad yang umum digunakan seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain dan sebagainya. Sangat penting untuk memahami bahwa akad merupakan hal yang serius dan harus dilakukan dengan itikat yang baik, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika yang berlaku. Saat terlibat dalam akad atau perjanjian, baik dalam bisnis ataupun kehidupan sehari-hari, sangat penting untuk mengenalinya secara mendalam dan dapat konsultasi dari ahli hukum atau keuangan jika sangat diperlukan. Selanjutnya, muamalah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti interaksi atau transaksi dalam konteks Islam. Istilah ini mengacu pada semua aktivitas atau transaksi yang berkaitan dengan urusan di dunia atau hubungan antar manusianya. Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti perdagangan, keuangan, hukum waris, pinjaman sewa menyewa, pernikahan, dan sebagainya. Dalam hukum Islam, muamalah adalah bagian dari fiqh muamalat, yaitu cabang hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan sosial dan ekonomi antara individu, kelompok, ataupun masyarakat secara umum. Prinsip utama yang menjadi landasan dalam muamalah adalah keadilan, kejujuran, dan menghindari hal-hal yang diharamkan oleh agama, seperti riba atau bunga, maisir atau perjudian, dahar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Dalam konteks keuangan syariah, muamalah mencakup sebagai jenis transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti murabahah atau jual beli dengan makub, mudabarah kerjasama usaha dalam pembagian keuntungan, masyarakah kerjasama usaha dengan pembagian modal dan keuntungan, ijarah sewa menyewa, istina pesanan pembuangan barang, wakalah perwakilan, dan lain-lain. Prinsip muamalah dalam Islam menekankan pentingnya melakukan transaksi dan interaksi sosial dengan penuh integritas, kejujuran, saling menguntungkan, dan menghindari penindasan atau ketidakadilan aktivitas. Aktivitas muamalah juga diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Praktik muamalah yang baik menjadi bagian penting dalam menjalankan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada riba, adalah istilah dalam konteks bahasa Arab yang dalam konteksnya artinya hukum Islam mengacu pada keuntungan tambahan atau bunga yang dikenakan pada transaksi pinjaman atau utang piutang. Secara harfiah, riba berarti bertambah atau meningkatnya. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang sangat diharamkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas agama. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, diantaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279.
Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan berdasarkan tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian adalah disebabkan mereka berpendapat karena sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Itu pun tertulis pada surat Al-Qur'an, pada surat Al-Baqarah, Al-Qur'an 275 sampai 279. Riba dianggap sebagai eksploitasi ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Dalam konteks keuangan syariah, prinsip riba diterapkan dalam larangan memberikan atau menerima bunga atas pinjaman uang. Sebagai alternatifnya, sistem keuangan syariah menggunakan berbagai akad perjanjian yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu yang dimaksud dengan tidak melibatkan unsur riba. Larangan riba adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai moralitas agama. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Rizky. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itu yang bisa saya tampilkan. Dan apa yang bisa saya jelaskan tentang materi riba, akad, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.